Shalom, perkenalkan nama saya Haisal Jerabunga dengan NIM 2502004 Prodi PAK. Di sini saya sebagai mahasiswa Stakupang akan mengajar materi tentang sejarah gereja abad mula-mula. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari sejarah gereja abad mula-mula. Jadi, sejarah gereja abad mula-mula adalah perkembangan Kristen Pentakosta pada tahun 30 Masehi sehingga belum menjadi kekristenan agama di Romawi, menjadi agama resmi di Romawi pada tahun 113 Masehi. Dan juga gereja pada periode ini biasa disebut sebagai gereja perdana. Yang ditandai oleh yang pertama itu ada pewartaan Injil oleh para rasul, yang kedua ada pertumbuhan jemaat Kristen awal, yang ketiga ada penganiayaan dari pemerintah Romawi, dan yang keempat ada pembentukan struktur gereja awal. Dan juga saya menemukan bahwa di dalam sejarah gereja abad mula-mula itu ada sumber sejarahnya, yaitu yang pertama ada kisah para rasul, yang kedua ada surat-surat Paulus, dan yang ketiga tulisan bapak gereja. Serta yang ketiga ada gereja atau biasa disebut dengan Pi awal Kosta, yaitu ada Roh Kudus yang dicurahkan yang terambil dalam kisah para rasul 2. Dan kedua ada 3.000 orang bertobat, serta yang ketiga adalah jemaat pertama-tama dibentuk di Yerusalem gereja pada masa Pentakosta adalah awal berdirinya gereja Kristen yang terjadi ketika Roh Kudus turun atas murid-murid di Yerusalem sebagai dicatat dalam kisah para rasul 2. Peristiwa ini menerima kuasa Roh Kudus dan menjadi saksinya pada saat itu. Yang keempat ada ciri-ciri jemaat mula-mula. Yang pertama itu mereka bertekun dalam doa dan pengajaran rasul, serta mereka mempunyai persekutuan doa dan mereka saling memecahkan roti, saling berbagi. Dan pada jemaat mula itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu mereka itu sebagai peringatan akan karya Kristus. Yang kelima ada penyebaran Injil. Penyebaran Injil itu terjadi pada yang pertama di Yerusalem, ke Antioquia ke Asia Kecil Yunani, setelah ke Asia Kecil Yunani mereka ke Roma. Yang kedua itu mereka didukung oleh jalan Romawi dan bahasa Yunani. Di sini yang keenam mereka memiliki tokoh-tokoh penting. Yang pertama itu ada Petrus. Nah, di sini Petrus sebagai pemimpin gereja awal Yahudi. Yang kedua ada Paulus sebagai misionaris bangsa-bangsa non-Yahudi. Dan yang keenam ada penganiayaan gereja. Nah, dalam penganiayaan gereja itu yang pertama mereka ditolak pemerintah Romawi. Yang kedua itu mereka menerima hukuman atau penjara, salib, dan arena. Yang ketiga itu Kaisar Nero, Domitian, dan Delation. Dampak penganiayaannya yang pertama itu gereja mereka semakin kuat, iman semakin murni, dan Injil semakin meluas. Yang ketujuh ada Konstantinus Agung, yaitu ada Edik Miliam yang pada tahun 3013 Masehi mereka mengalami kebebasan beragama. Yang kedua ada akhir penganiayaan. Yang ketiga kekristenan diakui resmi. Jadi kesimpulan dari sejarah gereja abad mula-mula ini bahwa bertumbuh karena Roh Kudus, kesaksian para rasul, dan mereka tetap kuat meskipun mengalami dengan yang namanya penganiayaan. Yang kedua, gereja abad mula-mula ini merupakan periode atau fundamental dalam sejarah gereja Kristenan. Dimulai dari peristiwa Pentakosta, gereja berkembang melalui pemerintahan para rasul,
serta mengalami penganiayaan yang berat. Hingga akhirnya mereka diakui secara legal oleh Kekaisaran Romawi pada masa Konstantinus. Periode ini menjadi dasar pembentukan doktrin, struktur gereja, dan identitas Kristen hingga pada saat ini. Demikian hasil penjelasan saya tentang sejarah gereja abad mula-mula. Demikian, jika ada kesalahan mohon dimaafkan, jika ada sanggahan mohon diberikan. Terima kasih. Shalom.